Baik, kita mulai pengajian pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyati wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa auladihi wa ahli baitihi al-kiram khususan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Al-hadis. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Sahibul Quran Masjid Al-Mizan BSD yang saya hormati, saya muliakan. Alhamdulillah, pada malam hari ini seperti biasa kita sama-sama berkumpul di rumah Allah yang dimuliakan oleh Allah. Kita sama-sama dikaruniai nikmat yang sangat luar biasa, nikmat sehat walafiat,
sehat jasmani dan rohani, tentunya nikmat iman dan Islam yang tak tergantikan dengan nikmat yang lain. Dengan nikmat iman dan Islam ini kita sama-sama belajar tahsinul Quran, atau kita mendekat sama Allah, bertaqarrub kepada Allah, mencari ridha Allah. Tidak lain tidak bukan kita sama-sama mengumpulkan amal-amal solih, terutama kita saat ini berada di awal-awal bulan Zulhijjah ya. Bulan Zulhijjah 10 hari pertama itu sangat dicintai oleh Allah dalam keterangan hadis itu. Jadi ketika hamba beramal soleh di awal-awal bulan Zulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 10 itu luar biasa pahalanya, sangat dahsyat. Makanya alhamdulillah kita sama-sama berkumpul kembali dalam rangka mencari ridha Allah, dalam rangka mencari amal solih. Tidak lain tidak bukan, mudah-mudahan malam hari ini pahalanya dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi bulan dalam Islam itu sudah maklum ya, ada 4 bulan yang dimuliakan. Yang pertama Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Jadi puncaknya ini sebenarnya sekarang ini tanggal 1 sampai tanggal 10. Tanggal 11 ke sana sama masih dimuliakan, tapi dalam keterangan hadisnya itu Allah sangat suka, sangat senang ketika hamba beramal soleh di awal tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Zulhijjah. Jadi kalau bisa ya saum ya. Jadi tidak masalah tiap hari puasa sunnah itu bulan mulia. Jadi 4 bulan itu kalau mau puasa ya dari Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram tuh berturut-turut tuh 3 bulan tuh. Bulan dimuliakan Allah, boleh kita puasa sunnah. Jadi untuk memperbanyak amal soleh. Jadi salah satunya adalah ketika masuk hari tanggal 8, 9 Zulhijjah ya. Ada tarwiyah, ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah di mana malam hari ini, malam Senin ya, kita berkumpul kembali dalam rangka taqarruban kepada Allah, mendekat kepada Allah, terutama kita berada di awal-awal bulan Zulhijjah. Jadi ketika kita beramal soleh di awal-awal bulan Zulhijjah itu, keterangan hadisnya Allah itu sangat senang, sangat suka ya ketika hambanya membaca Al-Quran, puasa sunnah, sholat malam, sholat duha, banyak sekali ya zikir, ya wirid, ya banyak takbir, tahlil. Ini di malam sekarang berarti kalau nanggalinnya Jumat berarti Jumat, Ahad, Sabtu, Ahad, Senin 4 hari ya. Kalau nanggalin Jumat, kalau nanggalin Sabtu berarti 3 hari. Jadi memang usahakan ya besok Senin ya, ia puasa Seninnya kebiasaan Kanjeng Nabi ya. Kemudian bertepatan dengan bulan Zulhijjah ya. Nanti puncaknya tanggal 89 itu. Tanggal 89 ini walaupun sunnah itu pahalanya luar biasa. Kalau puasa tanggal 8 itu seperti tarwiyah ya, itu menghapus dosa setahun. Nah kalau yang Arafah 2 tahun, jadi setahun sebelumnya dihapuskan dosanya, kemudian setahun setelahnya dihapuskan dosanya ya. Ini dosa-dosa yang sifatnya kecil ya. Kalau dosanya dosa, mohon maaf, dosa zina, dosa yang harus durhaka, itu harus taubat ya, taubat dan memang minta maaf ya. Jadi ada dosa itu yang kita lakukan sendiri, ada dosa itu yang menyebabkan orang lain itu sakit hati. Jadi ada hak adami. Nah kalau dosa terkait manusia itu memang harus minta maaf gitu ya, harus minta maaf. Tapi kalau yang kita maksiat segala macam yang sifatnya pribadi, langsung kepada Allah. Dan insya Allah Allah maha penerima taubat bagi hambanya.
Nah, kesempatan ini, jadi kesempatan alhamdulillah malam ini kita sama-sama bersama dalam rangka tahsinul Quran, seayat dua ayat ya, sehuruf dua huruf ya, apalagi sampai satu surah itu pahalanya sangat luar biasa. Diusahakan memang di 10 hari bulan Zulhijjah ini kita banyak-banyak memperbanyak amal soleh, baik sedekah ataupun baca Quran ataupun sholat ataupun saum ya. Ya, kita niatkan ikhlas semata karena Allah. Kenapa tadi saya bacakan ayatnya? Di dalam surat Al-Hasyr sudah maklum ya. Ayat ini sebenarnya berkaitan tentang introspeksi diri ya. Jadi muhasabah diri. Biasanya dibacakan di tiap akhir tahun ya. Akhir tahun baru muhasabah. Sebenarnya muhasabah itu bukan hanya akhir tahun, setiap hari itu muhasabah. Jadi ayatnya begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Jadi wahai orang-orang yang beriman, sekali lagi orang-orang yang beriman diseru. Jadi yang punya iman kepada Allah diseru untuk apa? Bertakwalah kepada Allah. Kemudian setelah bertakwa, di sini ada perintah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah engkau memperhatikan diri kalian ma apa-apa ya, segala sesuatu qaddamat lighad. Jadi sesuatu itu lighadin untuk hari esok, persiapan untuk hari esok. Hari esok ini dalam tafsir keterangannya itu adalah yaumul qiyamah. Jadi kita setiap hari itu sebenarnya mencari bekal ya. Kalau kita usaha ya, kerja itu kan bekal juga ya untuk nafkahin anak istri, bekal juga di dunia itu. Nah, mencari maisha juga, mencari nafkah kalau diniatkan untuk ibadah jadi amal soleh juga itu, amal soleh, dan itu tercatat dalam catatan malaikat raqib ya. Jadi setiap hari itu kita itu mempersiapkan bekal untuk hari esok. Nah, sangat luar biasanya di dalam satu ayat ini ada dua kata wattaqullah ya. Biasanya satu ayat itu kalimat ittaqullahnya satu. Ittaqullah. Kalau ini dua, wattaqullah artinya benar-benar ditegaskan. Hendaklah engkau perhatikan bekal apa yang akan kau persiapkan untuk hari kiamat nanti, yaumul qiyamah itu apa? Diakhiri dengan ayat innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha teliti, khabir itu ya, bima ta'malun, dengan apa-apa yang kalian kerjakan. Jangankan yang seperti ini terlihat terang, yang sembunyi-sembunyi, gelap, kita melakukan apa? Allah maha tahu. Di gelap gulita daun berguguran, Allah maha tahu, maha teliti. Jadi kita sekali lagi diseru dalam ayat Al-Hasyr ini, surah Al-Hasyr ayat 18 ini, bahwasanya selalu kita memperhatikan sudah dapat bekal apa hari ini. Jadi kalau kita banyak baca Qurannya, mau tidur tuh alhamdulillah, memuji sama Allah, alhamdulillah ya Allah gitu. Alhamdulillah sendiri juga ketika dizikirkan, dilafalkan, itu juga dapat pahala juga. Kan ada keterangan hadis itu bahwasanya kalimat yang ringan diucapkan tapi berat dalam timbangan, salah satunya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Jadi kalimat ini walaupun ringan di lidah tapi insyaallah di timbangan di yaumul akhir itu jadi berat timbangannya. Kemudian di dalam ayat 19-nya Al-Hasyr ya, 19 sampai 20 ini menjadi renungan bagi kita. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah. Melupakan Allah itu apa? Lah ya, masa bodoh gitu, ada pengajian yang sudah rutin gitu.
dilupakan, padahal badannya sehat, gitu, tidak sakit, tidak uzur syar'i lah gitu ya, gitu. Khawatir fa'ansahum anfusahum, maka Allah akan melupakan dirinya, gitu. Sudah dikasih hidayah gitu kan sama Allah, gitu, khawatir gitu ya. Jadi memang kita itu di dunia ini memang harus khawatir, harus takut katanya itu. Harus banyak bersedih, harus banyak bersedih. Bekal apa yang kita lakukan? Ibadah belum tentu keterima kan gitu ya. Salat belum tentu benar. Tapi kalau kita terus melakukan, terutama menuntut ilmu ya, untuk ilmu, insya Allah. Di sini ayatnya ulaika humul fasiqun, mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Jadi kalau kita seperti orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah akan melupakan mereka. Kalau Allah dilupakan sama Allah, naudzubillah ya. Jadi termasuk orang-orang yang fasik. Fasik itu tahu ini halal, tahu ini haram, tapi dikerjakan. Tahu ini dosa, tapi dikerjakan. Gitu. Tahu minuman ini haram, tapi diminum. Tahu ini maksiat, tapi dilakukan. Tahu ini ketaatan, tapi tidak melakukan. Itu seperti itu. Jadi imannya masih ada. Tetapi ya itu masih sering berbuat maksiat. Makanya supaya kita terhindar dari maksiat itu salah satunya kumpul bareng sama orang-orang yang soleh, kumpul bareng di pengajian. Insya Allah mudah-mudahan setiap minggu tuh, untuk seminggu yang akan datang itu mudah-mudahan terpantau gitu ya. Karena kan HP aja ya, sehari tuh pasti ada habisnya tuh, dicas lagi HP. Sama manusia itu begitu. Itu kalau kita enggak ngecas gitu, rohani enggak dicas, khawatir aja gitu, khawatir. Jadi kita sama-sama mengingatkan, ya terutama untuk pribadi saya ya, karena manusia memang sifatnya lalai itu, al insanu mahalul khata wan nisyan. Manusia itu tempatnya lalai dan lupa. Kalau tidak diingatkan, khawatir lupanya kejauhan gitu. Kemudian di sini di ayat yang ke-20-nya luar biasa nih. La yastawi ashabun nar, tidak sama golongan ahli neraka, wa ashabul jannah, dan golongan ahli surga. Jadi di sini dijelaskan perbedaan antara golongan ahli neraka, golongan ahli surga. Ashabul jannati humul faizun. Jadi golongan surga itu, jannah itu, mereka itu golongan orang-orang yang faizun, orang-orang yang sukses, orang-orang yang menang. Jadi di dunia mah sukses itu ya berupa harta melimpah, jabatan ada, itu sukses secara duniawi, tapi belum tentu juga. Kalau di akhiratnya tidak dapat jannahnya Allah, ini ya namanya tidak sukses. Jadi yang sukses itu ternyata kaki kita masuk ke dalam surganya Allah. Itu yang sukses yang hakiki. Jadi kalau di dunia mah jangan khawatir ya, kaya sementara, miskin sementara, senang sementara, enak sementara, sebentar. Jadi semuanya sebentar semua di dunia mah ya. Sebentar semua. Sakit juga sebentar. Sariawan tuh ya, kalau udah puncak-puncaknya, perihnya minta ampun. Kena ketusuk gigi tuh sedikit aja, terus jadinya sariawan. Tapi pas sakitnya itu, pas lagi ini ya, beneran itu masya Allah sakitnya. Dan itu sebentar, paling seminggu atau 2 minggu, udah sehat lagi. Nanti sehat, ada lagi sakit. Seperti itu. Jadi selalu begitu. Jadi usahakan kita sama-sama bareng-bareng ya, saling mengingatkan bahwa hidup ini hanya sebentar. Seperti kita mampir dalam sebuah pohon ya, berteduh di bawah pohon, kemudian setelah berteduh itu kita wafat, kita melakukan perjalanan yang sangat lama dan abadan abada. Kalau 50.000 tahun itu sebentar, 100.000 tahun sebentar, 1.000.000.000 tahun sebentar. Jadi tidak ada batasannya. Sudah meninggal, sudah alam dunianya sudah digulung, sudah tidak ada. Gitu. Jadi sekali lagi
saya menasihati untuk pribadi, umumnya jamaah sekalian, bahwa kita harus sama-sama mengintrospeksi diri bahwa sudah sejauh mana kita ini ketaatannya kepada Allah. Jadi semua ibadah-ibadah yang kita lakukan itu tujuannya Allah itu ada tujuan, yaitu membentuk kita itu menjadi orang yang bertakwa. Semua itu. Jadi kalau sudah menjadi hamba yang bertakwa, maka di dalam surah Ali Imran itu dikatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Jadi ternyata surga itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi maka diperintahnya kan wasari'u, segeralah mencari ampunan Allah. Jadi kalau kita sudah diampun sama Allah, Allahnya sudah ridho, kita sudah jadi orang yang takwa, insyaallah dunia selamat, akhirat selamat. Di dalam surah At-Talaq ya, surat At-Talaq itu ada hadiah, 3 hadiah bagi orang yang bertakwa itu. Yang pertama, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi Allah akan memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa, kemudian memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Orang bertakwa itu hadiahnya. Yang kedua adalah wa yaj'al lahu min amrihi yusra. Jadi wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Seluruh urusan orang-orang yang bertakwa itu akan dimudahkan. Min amrihi yusra. Urusan apa saja, ada aja jalan keluarnya, dimudahkan. Nah, yang ketiga adalah wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Surat At-Talaq. Surat At-Talaq ini konon disebutkan ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja itu. Makanya ada yang suka mewiridkan surah At-Talaq. Ya, surah At-Talaq. Ayat 1000 dinar. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dalam ayat yang yang hadiah yang ketiga ini dikatakan yukaffir anhu sayyi'atihi, maka Allah akan menutupi, akan menghapus kesalahannya, yukaffir anhu sayyi'atihi, kejelekan-kejelekannya, wa yu'zim lahu ajra, dan akan diberikan ganjaran yang besar. Wa yu'zim lahu ajra, baginya itu pahala yang agung. Gitu. Di surah Al-Baqarah juga tuh ayat berapa itu ya? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan itu ternyata ingin Allah itu memberikan itu agar kalian tuh menjadi orang yang bertakwa. Puasa juga sama ya, agar menjadikan orang bertakwa. Apalagi banyak itu. Ya, jadi semua ibadah-ibadah yang kita lakukan itu ternyata Allah itu memberikan tujuan bahwa kita itu harus jadi hamba yang bertakwa. Setiap Jumat itu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Diperintah sama khatib itu. Perintah itu bukan khatib yang ini sebenarnya, Allah yang perintah. Jadi ittaqullah itu fil amr, harus menjadi hamba yang bertakwa. Tapi memang kalimatnya mudah diucapkan, tapi pelaksanaannya ini sangat berat. Imtisalul awamiri wajtinabin nawahi. Jadi seluruh perintah Allah itu dilaksanakan. Seluruh larangan Allah yang dimurkai Allah ditinggalkan, dijauhi. Gitu. Nah, kalau sudah menjadi hamba yang bertakwa, maka tadi itu hadiahnya ada 3 ya. Diberi rezeki, dikeluarkan dari segala diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, dimudahkan segala urusannya, dihapus dosa-dosanya, diberikan pahala yang berlipat ganda. Itu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi Quran ini adalah imam kita. Jadi petunjuk hidupnya, petunjuk hudal lil muttaqin tuh kan. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu harus memegang Quran.
Quran ini kebenarannya adalah kebenaran mutlak dari Allah, bukan kebenaran yang bersifat subjektif ataupun objektif. Jadi kebenaran yang datang dari Allah, dan ini adalah mukjizat. Ketika kita mengamalkan satu ayat atau dua ayat atau surah ya, saya teliti ya, saya analisa kenapa sih orang itu, kan ada hadis siapa yang baca surah Waqiah katanya itu ya, maka insya Allah tidak akan terjadi miskin, dia akan tidak akan miskin. Termasuk surah At-Tolak itu tadi itu. Jadi setiap ayat yang kita baca itu ternyata kalau diwiridkan, termasuk Fatihah dikhususkan. Makanya kata Ustaz Adi Hidayat itu, kalau kita habis ngaji itu hendaknya berdoa Pak Haji. Berdoa, minta apa saja itu, pengen apa gitu. Habis ngaji satu halaman gitu ya, atau dua halaman, kita berdoa tuh. Para sahabat juga begitu. Apalagi kalau kita khatam Quran 30 juz, itu doanya mustajab itu. Ini habis ini kita kan berdoa itu, insya Allah itu doanya mustajab. Jadi doa setelah baca Quran itu insya Allah. Jadi baca surah Al-Mulk doa, baca surah Waqiah doa. Cuman yang saya perhatikan, saya lihat di TikTok ataupun di Facebook gitu atau Instagram gitu, ada tuh, jika engkau ingin lunas hutang katanya itu ya, wiridkan ini gitu kan. Jika engkau pengen sesuatu ini kan ini. Ternyata sebenarnya Quran mah ayat manapun ya, ayat manapun kalau diwiridkan ya, bismillah, bismillah. Saya ada tuh dikasih sama orang tua tuh wirid dan bismillah. Cuman bismillah itu diwiridnya semalam itu 12.000. Mana nggak biasa mah ini. Kenapa? Karena satu huruf itu kan bernilai 10 kebaikan kan. Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf. Ketika dibaca berkali-kali sampai 1000 aja sudah beneran ya. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada asar, ada bekas. Ya karena Quran mukjizat itu ya Pak Haji ya. Wiridkan Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus sampai berapa ribu. Ada juga yang suka wiridkan sholawat gitu. Ternyata kalimat itu ketika dilafalkan terus menerus gitu ya, terus menerus, ternyata itu punya kayak semacam apa ya, ada daya tarik, ada kekuatan itu. Allah ta'ala alayya wa'tuni muslimin, bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Naml itu bismillah itu. Jadi setiap ayat di Quran ini mengandung karomah. Wa bikulli ayatin karomah. Setiap ayat yang dibaca itu mengandung karomah. Karomah itu kemuliaan. Gitu. Jadi sekali lagi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi saya mengingatkan untuk pribadi jemaah sekalian, kita jangan bosan-bosan untuk belajar Al-Quran. Walaupun masih terbata-bata, walaupun masih belum lihai membaca, insya Allah kalau kita niatkan karena Allah, mudah-mudahan sedikit demi sedikit insya Allah kita mampu dan bisa. Gitu. Itu nasihatnya, mudah-mudahan berkenan. Kita lanjutkan dengan tahsinul Quran. Sudah sampai surah 292 ya. Berarti sekarang mau surah Kahfi ya. Subhanallah ya. Semoga panjang umur bisa hatam ya, Pak Haji ya. Kita mulai Fatihah dulu ya. Ayat 105 paling atas. 293. Iya, 293 ya? Oh, 292. Ayat 97 berarti.
Kita mulai Fatihah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهد الله فهو المهتد. ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. مأواهم جهنم. كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا
أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل kuat ya. Fas'al bani Israil idh ja'ahum faqala lahu Fir'aun فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا
الأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا cukup dulu. Surah Al-Isra ini ayatnya agak lumayan ya. Kalau kita belum pernah baca suka kebelik-bek ya, ngejelimet ayatnya. Jadi mulak-malik ya. Makanya antara mata dengan dengan mulut itu harus seimbang. Jadi ketika ada gunnah, ada tanda mad panjang tuh, matanya ngelirik ke depannya. Jadi kalau belum terbiasa repot surah-surah pertengahan ini. Kalau yang belum terbiasa nalar sendiri agak sulit dibacanya itu mulak-malik ya. Tapi kalau ada seperti ini nih talaki insyaallah ya, ada gurunya lagi. Surah Toha, surah Maryam itu sama karena ayatnya itu bentuknya itu cerita ya, cerita. Biasanya cerita itu kalimatnya kayak surah Yusuf tuh cerita, Al-Isra juga cerita, Kahfi cerita, Maryam juga. Jadi ceritanya ini benar gitu tuh. Zaman dulu tuh Maryam itu hamil gitu kan, tapi tanpa seorang suami. Kemudian menyendiri, kemudian sampai melahirkan itu megang kurma. Itu benar cerita dalam Quran, masya Allah ya. Jadi Allah yang menceritakan. Itu kan jauh tuh cerita Nabi Daud, Nabi Musa ya, Fir'aun itu kan masanya jauh ke kanjeng Nabi Muhammad. Jadi orangnya orangnya itu ya ini dulu gitu, melakukan sendiri gitu. Jadi kalau kita kan istilahnya Qur'annya sudah ada nih, baru kita diceritakan mau nyontoh mana nih. Jadi kan Quran kan di depan jadi imam kita. Nah, sebelum Quran datang ini jadi orang itu sudah bercerita dulu. Ya berkelakuan dulu gitu kan. Dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh gitu, terus sampai Nabi Isa. Orangnya cerita dulu tuh. Kemudian luar biasanya Quran turun diceritakan sama Allah. Tuh cerita Nabi Musa, cerita ibunda Maryam, cerita siapa? Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu ketika di surah An-Naml itu ya ada semut tuh ya, semutnya itu berbicara, ngomong-ngomong gitu. Kelihatan sama Nabi Sulaiman tuh fatabassama dhahika min qauliha. Maka Nabi Sulaiman tersenyum atas
pembicaraan semut-semut yang apa lagi ngomong tuh, kan ngerti kan Nabi Sulaiman mah. Gitu. Diceritakan dalam Quran. Jadi termasuk Nabi Yusuf ya, Nabi Yusuf itu ketika disekap dalam kamar sendirian, Zulaiha mau cantik seberapa ya kalau kita mau kegoda aja ya, nggak kuat lagi tuh orang laki-laki disekap sama perempuan. Wahai Yusuf kesini. Cuman Nabi Yusufnya ditarik dari belakang si bajunya tuh, berat, diceritakan dalam Quran. Kalau Nabi Yusuf itu robeknya dari depan berarti Yusuf yang salah. Tapi kalau Nabi Yusuf itu robeknya dari belakang, Zulaiha yang salah. Dilihat Nabi Yusufnya ini robeknya dari belakang. Wah, ini Zulaiha yang bikin gitu kan. Seperti itu sampai diceritain tuh, Masya Allah. Kalau maknanya paham ya kita tafsirnya belum menguasai lah maknanya saja nih di surah Yusuf itu. Seru itu. Terus cerita Nabi Yusuf dijadikan dipamerkan sama wanita-wanita Mesir itu. Silahkan tampil, disediakan tuh piring sama buah sama pisau. Silahkan dikupas. Si buahnya itu dikupas. Buah lewat Nabi Yusuf. Mahaza basyara illa malakun karim. Ini bukan manusia tapi malaikat. Saking gagahnya Nabi Yusuf itu diceritakan dalam Quran. Ya Allah, iya itu wiridan itu. Ya, seperti itu. Jadi cerita dulu manusianya, baru Quran diturunkan dan diceritain itu benar dari Allah. Kan Allah nggak mungkin bohong. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tidak pernah mengingkari janji. Jadi di Quran ini cerita zaman-zaman Nabi dulu ya. Iya. Jadi semua ada semua. Termasuk ya akhirat. Akhirat sekarang itu kan cerita nih akhirat nih. Di sana ada surga mengalir di bawahnya sungai, sungai madu, sungai susu. Ada itu di Quran. Dan itu cerita itu ketika kita wafat, kita masuk surga, insya Allah ada. Karena Allah mah tidak bohong. Itu Pak Haji. Jadi masuk surga itu kalau yang pahalanya banyak, yang sedekah, yang batu masjid dibangunkan rumah di surga, itu insya Allah benar itu. Benar semua Quran. Jangan khawatir, termasuk kita belajar seperti ini, pahalanya luar biasa. Gitu. Yang penting kitanya ikhlas. Gitu. Jadi insya Allah semua yang kita lakukan di dunia ini sebenarnya dasarnya dari Quran. Quran itu satu kitab yang memang di dalamnya perintah atau melakukan sesuatu itu ya sesuai Quran. Jadi menginformasikan Toha juga sama cerita. Toha, Maryam, Yasin ya. Yasin itu nama kanjeng Nabi Muhammad, Yasin itu. Toha juga sama. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Cuman masalahnya kita tidak paham maknanya. Apalagi sampai mendalam ini maksudnya ayat ini apa sih, turunnya asal muasalnya ayat ini turun kenapa? Ada semua itu sebenarnya sebab-sebabnya gitu. Kita belajar baca saja ya tidak paham maknanya, dikasih sama Allah tuh 10 kebaikan. 10 kebaikan, satu huruf bukan satu ayat itu. Apalagi kalau maknanya tahu kayak tadi itu ya, Masya Allah. Nah tadi itu. Itu jadi ayat-ayat yang kita baca ini semuanya mengandung mengandung makna yang sangat dalam. Jadi jangan khawatir kalaupun kita belum memahami, belum sempurna ilmu kita, ya terus kita. Ya mungkin kalau sudah khatam kita coba mungkin menerjemahkan gitu ya, per 10 ayat tak gitu kan, nanti kita coba pengen khatam dulu nih gitu. Satu Quran nih. Jadi nanti kalau sudah beres semua ayat maknanya tuh, makna bukan tafsir ya, maknanya sampai beres nih. Oh maknanya begini, artinya begini. Nah baru tuh tafsir maksudnya apa sih ayat ini, baru diamalkan. Kan para sahabat itu dia 10 ayat dia hafal kemudian diamalkan. 10 ayat dihafal diamalkan. Belum menghafal lagi kalau belum diamalkan. Luar biasa. Para sahabat itu begitu. Cuman kalau zaman dulu makan belum
ini Qur'annya belum dibukukan ya, masih terjadi. Kanjeng Nabi ini turun ayat gitu, sampaikan para sahabat, langsung dihafal tuh. Gara-garanya apa? Quran ini dibukukan ini. Gara-garanya sahabat Kanjeng Nabi itu yang 70 sahabat yang hafal Quran tuh dijebak dibantai, dibunuh 70 hafid Quran dibunuh. Akhirnya Kanjeng Nabi sampai berdoa yang ngebunuh itu supaya dihancurkanlah kalau kunut nazilah gitu. Kayak sekarang nih membantai orang-orang Palestina. Orang Palestina kan banyak yang hafal Quran tuh. Harusnya tiap waktu tuh kunut nazilah, harusnya bukan kunut subuh. Kunut subuh ditambahin lagi kan, yang Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Palestina, seperti itu. Karena ya tadi itu. Kalau Qur'annya sudah orang-orang yang hafal Quran sudah tidak ada, khawatir nanti wahyu Allah Qur'annya hilang. Akhirnya inisiatif sahabat Umar ya, yang ngebuka nanti Utsman. Gimana kalau dibuka? Ini tidak ada di kanjeng nabinya. Akhirnya kan sahabat itu kan termasuk ini ya, perkataannya itu termasuk ijma sahabat itu di ini. Jadi akhirnya ya sudah dibukukan. Ya sampai sekarang, sampai ke kita bentuknya. Dulu mah belum ada saklar segala macam ini kan. Luar biasa, kita mah sudah ada alif jabar, alif jar, alif su gitu kan, a i u, baca berba, baca rebi, Facebook babi. Dulu begitu saya belajarnya gitu ya. Masya Allah. Sekarang mah sudah kiroati ya, belajar kiroati langsung a, baba, aba, dan memang melihat. Jadi anak-anak yang diajarin itu ketika melihat, oh ini tanda fathah, ini kasroh, ini dhamma, ngerti. Sudah lancar baca baru dihafal gitu. Jangan dulu menghafal kalau bacanya belum bagus. Dan para sahabat juga sama, talaki sama kanjeng Nabi itu. Ayat ini datang ditalaki bacaannya. Seperti itu. Jadi luar biasa, Quran ini ternyata mukjizat kanjeng Nabi yang mukjizatnya itu sampai kepada kita. Oke, baik, diteruskan satu-satu ya. Seayat dua ayat. Dua ayat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Ya, sekali lagi. Awas hati-hati di ujung kalimat ya, qi lam ya. Jadi qi-nya enggak boleh dipanjangin, hu-nya enggak boleh dipanjangin, qi yang kedua enggak boleh dipanjangin. Wabil haqqi langsung. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal gitu. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Terus. Wa nadhira. Sekali lagi, wa ma arsalnaka illa wa nadhira. Iya. Wa qur'anan na ikhfa wa qur'anan faraqnahu wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqsim wa nazzalnahu tanzila. Tasydidnya wa nazzalnahu tanzila. Wa nazzalnahu ala muqsim wa nazzalnahu tanzila.
cukup. Iya. Innalladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim Yakhirun atau alaihim aja supaya napasnya kuat. Nanti dari idza tutla atau alaihim yakhiruna lil azqani sujada. Sekali lagi. Innal ladzina utul ilm. Innalladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim. Idza yutla alaihim yakhruna lil azqani sujada. Satu lagi wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Iya, cukup. Awas ada ayat sejadah ya. Ayat sejadah itu dia kalau sempat sujud, kalau tidak sujud berarti baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhiruna lil azqani yabquna wa yaziduhum khushu'a. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Langsung qul ud'ullaha ya, sekali lagi qul ud'ullaha iya ayyam ma tad'u falahul asmaul husna wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha wabtaghi baina awas nanya pendek baina zalika biha bisa ya Pak? Iya biha wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha iya boleh wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Ya bagus ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul walam yakul lahu syarikun fil mulki walam yakul lahu waliyyun
Kalau enggak kuat walam yakullah boleh, jadi dipotong-potong ya, jangan kita terus tapi enggak kuat. Jadi atau wali boleh, di walam yakullah, enak di walam yakullah lagi, nanti dari walam yakullah. Sekali lagi walam yakullahu syarikun, walam yakullahu syarikun fil mulki walam yakullah walam yakullahu waliyum, walam yakullahu waliyum minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Walam yakullahu waliyum minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Ya, hunya pendek. Wa kabbirhu takbira. Wa kabbirhu takbira. Minadh-dhulli. Iya boleh. Walam yakullahu yakullahu. Walam yakullahu waliyum minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Ya bagus, ada peningkatan ya. Terus ganti. Ada pelajaran saktah ya, berhenti di iwaja tanpa bernapas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Berhenti tanpa bernapas. Qayyimal, terus qayyimal liyunziru ba'syan syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Sekali lagi hati-hati, min ladunhu ya, tidak ditahan. Qayyimal liyunziru ba'syan syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Liyunziru ba'syan syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Qalqala anna lahum ajran hasana. Anna lahum ajran hasana. Ya cukup, ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makisina fihi abada wa yunziral ladzina qalu takhadallahu walada. Satu lagi Pak Haji, malahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim. Juk-nya pendek, takhruju min langsung. Kalimatan takhruju min afwahihim. Juk-nya pendek. Kaburat kalimatan tahruju min afwahihim. Iyaquluna illa kadziba. Ya cukup, bagus. Fala'allaka. A'udzu billahi minas syaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Fala'allaka bahi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadal hadisi asafa. Satu lagi. Inna nanya panjang. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Awas qalqalahnya. Zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Ya, cukup. Baik Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit menguraikan tajwidnya ya di ayat terakhir nih. Jadi inna, jadi ingat-ingat selalu kalau ada nun tasydid, mim tasydid di dalam Al-Qur'an jangan langsung baca inna, tapi ditahan dulu, digunnahkan. Inna setelah guna ternyata dia panjang, berarti dia mad tabi'i. Inna, jadi mad tabi'i jadi gunnah disertai dengan mad tabi'i. Jadi ada dua hukum jadinya. Inna gunnah, na mad tabi'i, dua hukum walaupun satu kalimat, dua hukum. Kemudian ja'alna, na sama ya mad tabi'i. Ainnya hati-hati, jangan ja'alna, jadi di tengah-tengah tenggorokan wasul halqi. Ja'alna kerasa ya di tenggorokan. Kemudian mad tabi'i alal ardi, tuh ada al qamariyah. Ardi tebal itu apa namanya? Tafkhim ya. Tafkhim, roknya jangan jangan tipis, tapi ardi ya, alal ardi. Zi mad tabi'i natallaha. Hati-hati, setiap ada tanwin nun sukun tuh pasti menimbulkan hukum. Kemudian di depan tanwinnya itu ternyata ada lam. Jadi masuk ke dalam lam, apa namanya nih? Tanwin masuk ke dalam lam. Zinatalla namanya idgham bila gunnah. Tidak boleh digunnahkan kalau ketemu lam sama ra. Tidak boleh dibacanya begini. Zinatal gitu. Jadi nahan, nggak boleh. Jadi langsung saja. Makanya kenapa asyhadu alla itu nggak boleh. Asyhadu alla nggak boleh itu. Langsung masuk ke lam dulu. Asyhadu alla. Jadi mau variasinya di situ tuh, di lam itu, karena mad jaiz munfasil kan. Asyhadu alla ila, atau divariasi la, boleh ya variasi mas seperti itu. Karena mad jaiz, jadi nggak boleh digunakan lamnya, langsung zinatallaha. Idgham bila gunnah ya, tanwin ketemu lam. Ha mad tabi'i. Jadi ha mad tabi'i. Kalau hu sama hi itu namanya mad silah qasirah ya. Kalau depannya bukan alif, kalau depannya alif mad silah tawilah panjang. Jadi khusus hu sama hi itu kalau panjang dua harokat mad silah qasirah. Tapi kalau ha dia tetap mad tabi'i. Kalau ha itu linab ada hukum qalqalah. Apa ini? Qalqalah apa? Sughra. Kenapa qalqalah sughra? Karena baknya itu bak sukun asli ya, tidak waqaf. Jadi kalau qalqalahnya karena waqaf itu mad apa? Qalqalah kubro, kayak ahad tuh asalnya kan tidak sukun itu. Qul huwallahu
ahad. Jadi kalau qalqalah kubra mah terjadi itu karena waqaf. Kalau diwasal tidak terjadi qalqalahnya. Ahadunillahus samadu, lam enggak ada qalqalahnya. Samadu lam yalid. Nah, kalau lam yalid dia sukun tuh baru mantul. Jadi kalau qalqalah sughra mah huruf qalqalahnya itu sukunnya itu asli, mau diwasal mau diwaqaf tetap dia harus qalqalah gitu. Linabluwahum tuh kalau ada mim sukun pasti menimbulkan hukum. Mim sukun itu ketemunya apa depan mim sukunnya? Ternyata ketemunya hamzah atau alif. Jadinya apa itu? Ikhfa mah dengung dong. Ikhfa mah ketemu ba. Itu izhar jelas kan bacanya. Kalau ikhfa syafawi mim sukunnya ketemu ba. Ikhfa syafawi itu. Jadi dengung. Kalau ikhfa itu dengung, kalau izhar itu jelas. Nah, ini humnya harus jelas. Ayyuhum langsung enggak boleh ayyuhum enggak boleh. Jadi langsung saja. Ayyuhum ahsanu amala. Nah, mim sukun ketemu hamzah itu izhar syafawi ahsanu amalan jadi amala. Mad apa itu amala? Mad? Iya. Enggak boleh ditahan. Enggak boleh didengungkan. Nah, amalannya jadi amala. Fathah tanwin dibaca waqaf jadi mad apa itu? Mad'i iwad. Jadi mad iwad itu fathatain dibaca fathah 2 harokat. Ya. Banyak di sini ya mad iwad semua tuh. Di surah Kahfi itu mad iwad semua rata-rata fathah tanwin ya. Iwaja, tapi iwaja mah dia sakta. Jadi mad iwadnya enggak ada mad iwadnya. Tergantikan oleh istilahnya hukum mad iwadnya itu terhapus karena ada sakta. Iwaja qayyima gitu. Bukan mad iwad kalau iwaja itu sakta. Kalau bacanya itu iwaja dia seperti waqaf ya, enggak napa salah bacanya. Jadi harus disaktahkan. Berhenti sebentar 2 harokat tanpa bernapas. Memang begitu peraturannya. Ya, kalau kita ngelanggar peraturan nanti diprit ya sama polisi ya. Pelanggaran. Iya. Jadi sama ya kalau kita nggak tahu tajwid itu banyak pasti keprit-prit semua itu. Jadi ada polisi tajwid ya. Gitu. Nah, jadi semua ini rata-rata di akhir ayatnya itu mad iwad. Ada nggak yang tidak mad iwad di surah Kahfi? Coba dicek. Semua fathah tanwin semua ini akhir ayatnya. Coba cek. Ini keindahan bahasa Quran itu seperti ini. Semua tuh fathah tanwin ya. Zalaqa talaba ahada muntasira uqba. Dicek ada enggak yang tidak fathah tanwin akhir ayatnya? Bukan jarang, enggak ada. Dicek coba ada enggak yang akhir ayatnya itu tidak fathah tanwin? Jadi kita bisa meneliti ya keindahan bahasa Al-Quran itu seperti ini. Ada yang waqafnya ra semua, nadhir, khabir, tidak ada, semuanya mad iwad semua. Surah Kahfi ya. Ya ada satu yang saktah itu. Ya. Yang saktah itu yang bukan mad iwad. Yang saktah itu pun bentuknya sama mad iwad karena kebetulan di situ ada sakta maka tidak terjadi mad iwadnya. Gitu. Luar biasa ya. Lanjut ya sampai bawah biar pas ini kita ininya. Kalau orangnya banyak biasanya sampai 4 halaman, 5 halaman ya. Orangnya sedikit dapat selembar setengah atau 3 halaman, lumayan lah. Kita baca dari ayat ke-8 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna laja'iluna ma
حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا ربنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Doa ini ya harus kita baca nih, doa bagus. Jadi ayat 1 sampai 10 ini dalam keterangan hadis itu adalah penjagaan dari Dajjal. Makanya kita sebagai muslim harus menghafal katanya. Khawatir Dajjalnya turun duluan, kita belum hafal kena ketugruk sama Dajjal. Jadi orang-orang itu berlindung dari Dajjal itu salah satunya adalah kita menghafal ayat 1 sampai ayat 10 ini diakhiri dengan doa. Itu dalam keterangan hadisnya. Jadi harus hafal ya, anak-anak kita diajarkan, hai anak, coba hafalin surah Kahfi ayat 1 sampai 10 minimal itu ya. Kalau semuanya hafal alhamdulillah ya, sampai ayat 110. Ya, jadi doa untuk berlindung dari Dajjal. Oke. Terus فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق hati-hati banyak pendek ya, naba'a jadi hamzahnya hidup, kemudian hum bi tuh ya, mim mati ketemu ba, ikhfa syafawi tuh mingkem ya. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq, ditahan kerihin. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Iya, namanya qalqalahnya bertasydid jadi ditahan dulu. Bil haqq gitu. Jadi lepasnya itu setelah nahan karena bertasydid. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa rabatna ala قاموا فقالوا
faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u. Nah, lan nad'u kalau waqaf lan nad'u itu pelajaran gharib ini ya. Tapi kalau wasal dia pendek, lan nad'u min duni. Ya, faqalu ya, kalau waqaf lan nad'u 2 harokat. Tapi kalau wasol tidak panjang walaupun ada alifnya ya. Kan ada alifnya tuh. Khawatir kita bacanya lan nad'u salah. Jadi kalau di wasol makanya ada bunderan tuh. Bunderan apa itu? Sifrul. Iya, tatil, mustadir ini. Mustadir itu bulatannya bulat bunder ya. Ada mustatil, ada mustadir. Kalau ini mustadir, bulatan yang bunder ya. Jadi ketika diwasal dia tidak panjang. Sekali lagi, faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u. 2 harokat kalau waqaf. Lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Ya, mim mati ketemu ba lagi, ikhfa syafawi, kemudian nun tanwin bertemu ba iqlab mingkem. Sama-sama mingkem tapi hurufnya berbeda. Mim ketemu ba mingkem, kemudian tanwin bertemu ba mingkem juga. Alaihim bisultanim bayyin. Wah, sekali lagi alaihim. Iya. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Ya. Oke, di akhir sesi ini saya ingin menyampaikan makharijul huruf ya. Mudah-mudahan sampai rumah keinget-inget ya. Ya, di makharijul huruf itu huruf yang ada di bibir ya. Huruf yang ada di bibir itu ada 4. Ada 4. Jadi ada mim, ada ba, ada waw, ada fa. Ada 4 tuh ya. 2 bibir nih. Jadi syafatain. Jadi kalau fa itu dia hamas, ada anginnya. Tidak dibaca pa. Kalau pa itu dia kayak nggak ada anginnya kan. Jidiniha gitu kan. Suka di apa ya? Dipek kan gitu ya.
Sementara kalau dalam bahasa Quran itu ya makhraj itu ada hamz, ada jahar, sifat dasar tuh. Nah, fa ini dia ada anginnya, fa, jangan pa. Fa, fi, fu. Jadi fa, fi, fu, faf, fu, fan, fani, fafna minal mufni ma fi, fan, fani, fa. Tuh, fa ya, huruf bibir itu fa. Ingat-ingat, satu fa. Dua apa? Ba dulu, ba itu dia hurufnya sifatnya jahar. Jahar itu nggak boleh ada anginnya, walaupun satu tempat tuh ya, satu tempat. Yang satu mah ada anginnya, yang satu mah nggak ada anginnya. Ba nggak boleh ba ada anginnya. Babi bu bab. Nah, sifat yang turunannya yang ininya jadi apa, sifat qalqalah ya. Kemudian setelah ba ada apa? Waw ya. Waw itu dia apa namanya? Dia sifatnya waw itu dia bisa al-jauh, bisa waw, bisa syafatain ya. Jadi dua itu. Jadi karena waw ini huruf apa? Huruf mad ya. Jadi ada ini dia di al-jauh, bisa juga waw itu apa? Dua bibir waw ya. Itu. Nah, sifatnya jahar juga, nggak ada anginnya ya. Nggak ada anginnya. Waw itu. Kemudian satu lagi mim ya, mim. Jadi mim itu syafatain. Jadi mim sama ba yang ke apa? Yang sangat keciri ya. Jadi dia mengucapkannya dia harus dua bibir antara apa? Mim sama ba itu. Kalau satu bibir nggak bisa. Jadi ma nggak bisa. Bibirnya itu nggak bisa. Kalau satu bibir nggak bisa. Coba mengucapkan mim satu bibir nggak bisa. Harus dua bibir. Ma itu nggak bisa kalau mim itu satu bibir. Gitu. Iya. Jadi mim itu dua bibir ya. Sama ba itu dua bibir. Ma ya. Jadi ada mim, ba, fa sama waw. Itu ya. Seperti itu. Jadi kita ingat-ingat, jadi huruf bibir itu ada wawu, ada fa, ada ba, ada mim ya. Yang agak repot itu kadang di huruf isti'la ya. Isti'la itu huruf kayak dha, tuh agak repot ya. Nanti kalau ma sama ba, cuman paling fa ya, latihan huruf fa ya. Jangan pa, tapi fa, ada anginnya. Fa ya. Itu. Ada yang ditanyakan? Kalau qalqalah Ustaz, Iya. lambat usahanya boleh nggak? Seperti gini. Allahu ahad. Iya. Boleh enggak? Enggak boleh karena dia tidak bertasydid. Ahad makan dia ahadun kan, enggak ada tasydidnya. Yang ditahan itu qalqalahnya itu yang ada bertasydidnya, huruf qaf. Al-haqqu tuh ya. Al-haqqu mir rabbik. Bil haqqi tadi bil haqqi ya, bil haqqin aja. Bil haqq. Kenapa? Karena dia hurufnya qalqalah itu ada tasydidnya, huruf qafnya itu. Di atas qafnya ada tasydidnya. Kalau ahadun dia enggak ada tasydid, jadi dia ahad, agak dicepetin, ahad langsung. Setelah sukun pantulkan. Kalau di surah Al-Lahab tuh tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, itu baru ditahan tuh. Kenapa? Karena dia ada tasydidnya di atas ba-nya. Huruf qalqalah ada berapa? Ada 5 ya. Apa itu? Ba, jim, dal, to, qaf. Ya. To ada nggak yang suka ada ininya? Ada tasydidnya to itu. Ada kalau nggak salah itu ya. Cuman ayatnya apa? Kalimatnya harus nyari ya. Jadi ada to, ada qaf, ada ba, ada dal, apalagi itu jimnya. Jim juga ada tuh yang bertasydid. Al-hajju ashhurun ma'lum. Kalau waqaf di al-hajj
gitu ditahan dulu. Al-hajj. Kenapa? Karena ada tasydidnya jimnya. Dal juga sama tuh. Kalau dia ada tasydidnya, dia ini kan ditekan dulu, ditahan dulu qalqalahnya. Jadi kita harus lihat huruf qalqalahnya ada tasydid enggak nih? Kalau ada berarti ditahan. Watab, jangan sampai watab. Tabbat yada abi lahabin watab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tuh beda. Kalau yang kasab langsung sayasla naran dzata lahabin watab. Watab ada tasydid gitu. Ada itu watab. Watab kan? Ada tasydid. Jadi tahan lagi tuh watab gitu. Ada 5 ya baju di toko. Jadi huruf qalqalah itu kalau yang bertasydid ditahan, kalau yang enggak dia langsung. Kalau Abah Haji almarhum Abdul Karim, Abah Haji Abdul Karim yang kampung, jadi almarhum menyontohkannya seperti bola katanya. Qalqalah itu setelah dipantulkan del gitu katanya, del gitu. Jadi setelah sukun hidupkan, pantulin. Sudah ini pantulin gitu. Sudah mati pantulkan. Beda dengan huruf yang lain. Kalau huruf yang lain yang tidak qalqalah dipantulkan malah nggak boleh. Bismi ar-rahim nggak boleh. Jadi gitu. Jadi jadinya. Hanya 5 huruf saja yang dipantulkan. Dan memang ulama itu ya, para terdahulu, ulama terdahulu udah menginikan ilmu tajwid itu luar biasa ya. Jadi ngepas-ngepasinnya itu tuh mantap ya. Jadi Quran mah indahnya itu dengan tajwid. Jadi bacaan bagus itu Quran itu ternyata dengan tajwid. Kalau bacaan Al-Quran tanpa tajwid sekalipun suaranya enak tidak akan bisa terdengar bagus. Lah pendek dipanjangin, paling pendek didengungin, iya enggak nikmat, malahan dimurkai sama Allah. Jadi qori-qori yang tidak mengedepankan tajwid, mengedepankan suara enaknya itu dilaknat. Baca Qurannya, naudzubillah min dzalik. Jadi tetap patokannya tajwid dulu, baru lagu. Jadi kalau lagunya enak tidak sesuai tajwid, menyalahi. Karena apa? Hukum membaca Al-Quran dengan tajwid adalah fardu ain. Fardu ain. Makanya walaupun belajar tajwid itu fardu kifayah, karena membacanya fardu ain tetap ya kita harus belajar gitu tuh. Kalaupun tidak, ya kita harus begini nih talaki. Saya nggak ngerti tajwid, Pak Ustadz. Pokoknya saya mah kata gurunya begitu ya nggak apa-apa. Kalau gurunya ngajarin bener mah. Jangan sampai kata gurunya ini nih begini kan. Padahal salah, khawatirnya gitu. Kan nggak mungkin ya guru ngajarin yang salah kan, apalagi Quran kan. Gurunya nanti dibawa seumur hidup, akhirat masalah. Saya ngajarin Quran ini kenapa seperti ini? Karena dari talaki sama guru juga tanggung jawabnya dunia akhirat. Kalau saya ngajarin salam ya dosa saya aja ya. Gitu nantinya dosa jariah. Ustaz masalah ngajarin begini terus dibawa sampai kiriman dosa nantinya. Gitu naudzubillah min dzalik. Gitu. Enggak mungkin lah gitu, enggak mungkin ngajarin yang salah tidak sesuai tajwid. Insyaallah ya mudah-mudahan sedikit demi sedikit gitu kita sama-sama bisa memahami tajwid dan menerapkannya. Yang sangat berat itu memang di makhraj sih, makhraj. Saya sendiri pun ketika sulit mengucapkan huruf itu terus latihan, intinya latihan Pak, latihan makhraj Pak, latihan. Haim itu ya bismillahirrahmanirrahim tuh itu suka nggak kena itu. Sampai saking gatinya ngucapin itu bismillahirrahmanirrahim gitu. Nah, kita kan nggak bisa memaksa ya, memang berat. Makanya pantas ada hadis itu
Wa yatata'u bil Qur'an falahu ajrun. Barang siapa yang sulit, syaqun wa terbata-bata, susah membaca huruf Quran tuh, falahu ajrani, maka dia dapat 2 pahala, ganjaran seperti orang yang bisa. Itu. Jadi memang terus aja belajar ya selama kita belum mumpuni lagi. Baik, kalau tidak ada yang nanya lagi kita tutup dengan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya Maulana ya Karim ya Mujib as-sa'ilin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana biha baba ridha wa taysir وتغلق بها عنا باب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا يا نعم المولى ويا نعم النصير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولتلاميذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم ارزقنا زيارة بيتك المعظم ورسولك المكرم في هذا العام وفي كل عام بأحسن الحال. اللهم ارزقنا زيارة بيتك المعظم ورسولك المكرم في هذا العام وفي كل عام بأحسن الحال. اللهم ارزقنا زيارة بيتك المعظم ورسولك المكرم في هذا العام وفي كل عام بأحسن الحال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah, yang salah dari lisan pribadi saya. Wal afu minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.